Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Kiai Haji Abdul Hamid wa khususan kita Medina khususnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mabhathu Ats-Tsani Asyara. Adapun pembahasan ke-12. Fil qiyasi adalah di dalam menjelaskan kias. Al-qiyasu adapun kias hujjatun adalah hujjah. Qala Allah Ta'ala fa'tabiru, ambillah pelajaran oleh kalian. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki akal. Al-qiyas lughatan adapun qiyas menurut bahasa. Taqdiru syai'i adalah mengira-ngirakan sesuatu bi akhara dengan yang lain, liyu'lama agar diketahui apa al-musawatu persamaan bainahuma antara syai' dengan akhar, bainahuma antara syai' dengan akhar. Taqdiru syai' bi akhar berarti yang ingin diketahui persamaan itu apa antara syai' dengan akhar. Taqulu, kau berkata, kistu taubah, kistu aku mengira-ngirakan taubah pada kain, bidhirahi dengan hasta, siku, satu hasta ya, atau siku. Ai qaddartuhu, yaitu aku mengira-ngirakan pada taubah, bihi dengan diro. Wastilahan adapun kias secara istilah atau di dalam istilah, raddul far'i adalah mengembalikan cabang, ilal asli kepada asal, bi'illatin dengan ilat atau sebab ilat, dengan ilat tajma'uhuma, bukan sebab dengan ilat, dengan ilat tajma'uhuma yang menghimpun ilat huma pada parak dan usul, parak dan asal. Tajma'uhuma menghimpun ilat huma pada farak dan asal. Fil hukmi, di dalam hukum, kaqiyasil arzi, seperti mengkiaskan beras, alal burri, atas gandum, riba, di dalam riba,
bijami'il qa'ami dengan titik persamaan atau ami makanan pokok. Warkanu adapun rukun-rukun kias arba'atun adalah ada 4. Al-aslunya tanya far'a, al-aslunya tanya asal, wal far'u dan far'a cabang, wa hukmul asli dan hukum asal, wa illatu hukmil asli dan ilat hukum asal. Wa huwa adapun kias salah satu aqsamin adalah ada 3 bagian. Kiasul illati kias ilah, wa huwa adapun kias ilah ma adalah perkara kanat yang terbukti apa illatu ilat fihi di dalam kias mujibatan adalah dengan makanatil illatu fihi mujibatan khobar kan. Mujibatan adalah mewajibkan ilmi bagi hukum. Kakiasin dorbi seperti mengkiaskan pukulan, alat takfifi atas berkata takfif itu berkata lil walidaini bagi kedua orang tua fit tahrimi di dalam haramnya bi'illatil idza karena ilat atau alasan menyakitkan, idza bi'illatil idzai dengan alasan menyakitkan atau membuat sakit. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wala taqul lahuma uff, janganlah berkata pada keduanya wa qiyasud dalalati dan qiyas dalalah, wa huwa adapun qiyas dalalah ma adalah perkara kanat yang terbukti apa illatu illat alasan fihi di dalam qiyas dalatan bener tulisannya dalatan ansab wa alya ya, yang lebih cocok itu bukan dilalatan tapi dalatan, sebagaimana tadi dalam kias ilat mujibatan, ini dalatan. Adalah menunjukkan alal hukmi atas hukum, wala takunu dan tidak ada ilat. Mujibatan adalah mewajibkan bil hukmi bagi hukum. Kakiasi manis sobi seperti mengkiaskan harta anak-anak, alamalil balighi terhadap harta orang yang balik, wujubi zakati di dalam kewajiban zakat, fihi di dalam mal, bijamiin dengan titik persamaan, titik temu, titik persamaan, annahu bahwasannya sesungguhnya mal harta tamun adalah sempurna, malun tamun adalah harta yang sempurna.
Wa yajuzu dan boleh ayuqala apa dikatakan, la yajibu tidak wajib fima lisabiyyi di dalam harta anak-anak, kama seperti perkara qala yang berkata bihi di dalam siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, fihi di dalam malu sobi, kiasan karena mengkiaskan, alal haji atas haji, fa innahu maka sesungguhnya haji, yajibu adalah wajib haji, alal balighi atas orang balik, wala yajibu dan tidak wajib haji, ala sobi atas anak-anak. Wa qiyasus syibhi adapun qiyas syibhi syibah syabah ya. Wa qiyasus syibhi adapun qiyas syibhi. Wa qiyasus syibhi kan ada wa qiyasus syibhi dan qiyas syibhi. Wa huwa adapun qiyasus syibhi ilhaqul far'i yaitu menyamakan cabang. Al-muraddadi yang ragu, yang diragukan, bainal aslaini di antara dua asal, biaksarihima dengan yang lebih banyak, hima aslain sibhan apanya keserupaannya, kama seperti perkara bil abdi di dalam budak, idza utifa apabila dirusak budak, fa innahu sesungguhnya ma fil abdi apa-apa yang ada di dalam budak itu, maksudnya ma fil abdi, muraddadun adalah diragukan, bidomani di dalam tanggungan, bainal insani antara manusia al-hurri yang merdeka, wa bainal bahimati dan dengan binatang, min annahu bahwasannya dari bahwasannya abdun malun adalah harta, wajibu maka wajib alaihi atas abdun apa qimatuhu harganya abdun, wa huwa adapun abdun bil mali dengan harta, aksaru adalah lebih banyak, sibahan apa kesurupaannya, apanya kesurupaannya, minal hurri daripada orang merdeka, bidalilin dengan dalil, annahu bahwasannya abdun yubamu adalah bisa dijual, diperjualbelikan, wa yurathu dan bisa diwariskan, wa yuqafu dan bisa diwakafkan, wa yudmanu dan diganti, dipertanggungjawabkan, apa jazauhu anggota badannya abdul, bima dengan perkara nakoso yang berkurang min qimatihi dari harganya hamba.
Kias adalah hujjah, bisa dijadikan dalil menurut jumhur ulama. Dalilnya adalah fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Sedangkan kias menurut bahasa takdiru syai'i bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma, yaitu mengira-ngirakan sesuatu, mengukur-ukur sesuatu dengan yang lainnya supaya diketahui di mana titik persamaan sesuatu itu dengan yang lainnya. Paham? Jadi mengira-ngirakan sesuatu, mengukur sesuatu ya, dengan yang lainnya untuk diketahui titik persamaan antara syai' dengan syai' akhar. Paham? Ini lugatan kistu syai'a, kistu taubah. Aku mengukur baju dengan birok tangan sikut. Ai qadar tubihi, yaitu aku mengira-ngirakan saub itu bihi dengan birok. Itu lugatan saja ya. Nah kalau secara istilah, ia itu mengembalikan cabang kepada asal karena adanya ilat yang menjadi titik temu yang menghimpun antara fara dan asal. Jadi fara itu dikembalikan kepada asal. Kenapa dikembalikan? Karena ada ilat yang mempertemukan antara cabang dengan asal. Dari cabang dikembalikan ke asal. Kenapa dikembalikan? Karena ada, atau kenapa boleh dikembalikan? Karena ada ilat, karena ada alasan yang menjadi titik temu antara asal dengan fara atau fara dengan asal. Seperti apa? Seperti mengkiaskan beras terhadap gandum di dalam riba dengan titik temu keduanya adalah makanan pokok. Nah di sini maka aruz ini sebagai farmun, ya. Kemudian bur sebagai asal, karena si rujma dikiaskannya ke bur, ke gandum, ke hukum asal yang ada pada gandum. Jadi aruz sebagai para, bur sebagai asal. Hukum riba yang ada di dalam bur adalah haram. Kenapa bisa dikiaskan ke dalam bur aruj itu? Karena ada titik temu, ada ilah jami'ah yang mempertemukan antara para tadi si bur dan para yaitu beras dan asal adalah bur. Titik temu keduanya, dua-duanya makanan pokok. Warga dulu ada punnya dan ada rukun-rukunnya. Kias ada 4. 1 asal, ya. 2 para. Tadi asal apa? Bur. Para, hukum asal, ya. Hukum asal kalau berlaku riba di dalam bur adalah haram. Wa illatu hukmil asli, ilat hukum asalnya adalah karena makanan pokok. Berarti ada ilat juga dong dalam beras itu, sama makanan pokok, sama ilatnya kalau seperti itu.
Wahwa adapun kias ya, tadi salah satu aksamin. Yang pertama ada kias ilah, kias dalalah, kias syabah. Apa yang dimaksud dengan kias ilah? Wahwa makanatul illatu fihi mujibatan lil hukmi. Ya. Ilat yang ada di dalam kias tersebut, alasan ilat di dalam kias tersebut adalah mewajibkan atas hukum. Dalam kata lain, ilat yang ada dalam kiasul ilah mah kuat ilatnya, sehingga dia mewajibkan hukum. Contoh, kakiasid dorbi ala takfir, seperti mengkiaskan memukul atas berkata bagi dua orang tua di dalam keharaman dengan ilat sama-sama, baik mukul atau berkata itu sama-sama menyakiti hati orang tua, menyakiti orang tua, menyakiti orang tua. Ditemu. Berarti adorbu adalah para, karena yang ada dalam Al-Quran adalah apa? Berarti adorbu far'un takfir asal, haram hukum asal, ilah hukum aslinya adalah menyakiti. Adakah di pemukulan? Ada. Kemudian qiyasud dalalah, bahwa makanatil illatu fihi dalatan alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Kalau dalam qiyas dalalah mah ilahnya itu nunjukin adanya hukum tapi tidak mewajibkan hukum, hanya menunjukkan dalam artian ilatnya tidak begitu kuat. Oleh karena itu kadang bisa jadi sebab hilang ya, karena ilatnya apa? Tidak kuat. Jadi hanya menunjukkan hukum tapi tidak mewajibkan hukum. Seperti apa? Mengkiaskan harta anak kecil dengan hartanya orang balik dalam kewajiban zakat. Kenapa ada yang berpendapat wajib zakat harta anak kecil? Oh itu ya, titik temu atau ilah jamiahnya adalah keduanya adalah harta yang sempurna ya. Kepemilikan sempurna, hartanya harta sempurna. Maka baik harta anak kecil, harta orang dewasa, titik temunya adalah katanya keduanya adalah harta yang sempurna. Wajib zakat katanya harta anak kecil. Wa yajuzu ayyuqala. Nah, ikhlas. Dan boleh dikatakan enggak wajib katanya. Nah, makanya dalatan alal hukmi ya. Wala takunu mujibatan bil tidak wajib. Nah, lemah apanya? Ilat. Kalau pendapat yang kedua menurut Abu Hanifah mah gak wajib gak wajib harta anak kecil itu untuk dijagati. Kenapa? Mengkiaskan terhadap haji. Kenapa? Karena haji wajib terhadap orang yang balik dan tidak wajib terhadap anak. Kalau pendapat yang pertama maka mengatakan bahwa zakat harta anak kecil itu nggak usah dijakatin. Kenapa alasannya? Dikiaskan kepada apa? Hartanya wajib ya. Yang pertama wajib dikiaskan kepada hartanya orang dewasa, sama-sama hartanya itu dimiliki secara sempurna. Kalau pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, beliau berkata bahwa anak kecil atau harta anak kecil tidak usah dijakati dengan alasan dikiaskan kepada haji, karena haji
itu wajib bagi orang dewasa, tidak wajib bagi orang. Tapi menurut jumhur mah tetap wajib zakat. Menurut jumhur ya. Tadi kembali ke awal, dia menunjukkan kepada hukum ilannya itu, tapi tidak mewajibkan kepada hukum. Yang selanjutnya adalah kias apa? Kias subsidi, yaitu menyerupakan, menyamakan cabang yang berada atau berada di tengah-tengah muradan ini atau diragukan di antara dua asal. Bahasa kasarnya, ini lebih mirip ke yang mana asalnya, sangat. Jadi ada dua yang bisa disepertikan ke sana, tapi ini lebih cocoknya ke mana? Nah itu namanya kiasus. Itu menyamakan farak kepada yang masih diragukan. Bainal asla ini di antara dua usul, dua asal. Itu mau dikembalikan ke mana nih si farak ini? Cocoknya ke asal yang ini apa yang ini? Bukan biaktarihi masibhan, dengan mana yang lebih memiliki keserupaan aslain itu. Bagaimana kalau budak itu dirusak, dicederai, ya. Maka ini diragukan dalam hal menggantinya, mentanggung jawabnya. Apakah domannya ini sama dengan orang yang merdeka? Maka kalau disamakan si budak itu dengan orang yang merdeka, apabila ada yang merusaknya, ada yang membunuhnya itu budak, maka wajib qisas. Kalau diserupakan budak itu dengan orang merdeka. Dan kalau diserupakan dengan bahimah itu dengan hewan, maka dia adalah seperti harta, maka wajib bagi orang yang merusaknya apa? Qimatuhu, apa harganya. Kalau hilang tangannya tutup, wah 20 juta. Emang harga tangannya 20 juta karena disamain dengan apa? Dengan binatang. Binatang kalau ditebas kakinya kira-kira harganya berkurang berapa gitu. Wa huwa bil mali aksaru siman. Dan katanya apa? Budak itu lebih banyak kemiripannya dengan harta. Dengan bahimah ya. Dia kemiripannya lebih dominan dengan mal, dengan harta daripada dengan manusia atau orang yang merdeka. Bidalilin, kenapa lebih mirip? Kan tadi bisa dimiripkan dengan orang merdeka, bisa dimiripkan dengan binatang peliharaan. Lebih mirip mana nih? Katanya lebih mirip dengan binatang. Dengan harta, dalam kata lain dia dikategorikan sebagai harta. Kenapa alasannya? Karena si budak bisa dijual, bisa diwarisin, bisa diwakafin, dan kalau dirusak anggota badannya, orang lain harus bertanggung jawab bayar harganya. Paham? Karena harga budak akan berkurang kalau dia punya tangannya cuma satu misalnya. Paham? Al-mabhatu at-thalithah asyar. Adapun bahasan yang ke-13, ijtihad adalah di dalam menjelaskan ijtihad wal ittiba dan ittiba, wa taqlid dan taqlid. Wal ijtihad, adapun ijtihad, badlul wus'i adalah mengerahkan segala kemampuan, segala upaya. Badlul wus'i adalah mengerahkan segala kemampuan. Finaili hukmin syar'i, di dalam memperoleh hukum syara'.
Bitorikil istimbati, dengan jalan istimbat. Istimbat itu mengambil